Perkenalkan, nama saya Daniel Adinugraha. Saya dari kelas MJ505. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang bisnis model Canvas pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas merupakan sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu, baik itu strategi, manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Di sini merupakan bagian dari bisnis model Canvas Gojek. Terdapat key partner, key activities, key resource, value proposition, revenue stream, channel, customer segment, cost structure, dan customer relationship. Di sini saya akan menjelaskan apa itu value proposition. Value proposition yaitu proporsi nilai yang merupakan hal yang menentukan mengapa pelanggan memilih suatu produk atau jasa. Salah satu keunggulan layanan yang ditawarkan oleh Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Dan terdapat promo-promo yang menarik dan memudahkan transaksi antar penumpangnya. Gojek juga menyediakan GoPay. Nah, ini merupakan value proposition dengan transportasi yang berkualitas, akses mudah dan cepat, dan GoPay sebagai transaksi non-tunai. Selanjutnya, customer segment. Pada komponen ini menjelaskan siapa pelanggan potensial dari bisnis Gojek. Untuk model bisnis e-commerce yang berkembang saat ini, customer segment merupakan komponen yang cukup vital. Customer segment mencakup penjual barang dan pembeli. Berikut adalah sasaran pasar Gojek, yaitu pengguna smartphone, pengguna transportasi publik, pekerja kantor, pelajar sekolah, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Yang berikutnya yaitu channel. Channels merupakan saluran menuju pelanggan yang digunakan menyampaikan solusi yang ditawarkan untuk sampai kepada konsumen. Channels juga memudahkan pelanggan dalam menilai jasa atau produk perusahaan. Channels bisa berupa website, iklan online dan offline, aplikasi, bahkan salesperson. Berikut adalah channels dari Gojek. Rating dari aplikasi di Play Store, iklan di media sosial baik itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Aplikasi dari Gojek itu sendiri dan testimoni dari pengguna pada aplikasi. Selanjutnya, hubungan atau customer relationship. Hubungan dengan pelanggan sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis dari Gojek. Tujuannya yaitu mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Gojek harus memahami bagaimana cara bisnis agar tetap disukai pelanggannya. Bentuknya pun sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Berikut adalah customer relationship dari Gojek, yaitu user interface aplikasi yang ramah dan mudah digunakan. Juga terdapat promo dan diskon yang ditawarkan oleh Gojek. Terdapat email newsletter dan
berbagai macam fitur pada layanan Gojek, yaitu GoFood, GoSend, GoShop, dan lain sebagainya. Dan terdapat tambahan layanan dari driver. Tidak lupa juga terdapat call center atau layanan pengaduan yang terdapat pada Gojek. Untuk selanjutnya, pada komponen revenue stream, yaitu aliran pendapatan yang menggambarkan aliran dana yang masuk dari setiap customer Gojek. Ini merupakan elemen yang penting atau komponen yang penting, dikarenakan dari sinilah bisnis Gojek bisa berjalan. Terdapat GoRide, GoFood, GoBox, GoCar, dan tidak lupa GoPay sebagai sarana untuk melakukan transaksi non-digital yang bisa di top up melalui bank. Selanjutnya terdapat key partner yang merupakan mitra kunci, merupakan pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan bisnis Gojek. Terdapat beberapa mitra kunci di sini, yaitu supplier helm dan jaket Gojek, lalu mitra pengemudi, yaitu driver itu sendiri, baik driver GoRide maupun driver GoCar, dan taksi. Selanjutnya terdapat perbankan, beberapa bank yang bisa top up GoPay sebagai sarana transaksi pada aplikasi Gojek. Juga terdapat asuransi pada Gojek dan penyedia infrastruktur server atau data center yang merupakan key partner dari Gojek itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen key activities. Kegiatan yang dilakukan oleh Gojek dalam memberikan jasa dan produk kepada pelanggan demi terciptanya value proposition serta strategi terukur dalam mencapai target perusahaan. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu melakukan manajemen data para penggunanya, menghubungkan driver dengan penumpang, serta menghubungkan pembeli dengan penjual. Next, kita membahas tentang key resource. Key resource merupakan sumber daya utama yang sangat diperlukan perusahaan, dalam hal ini Gojek, untuk menjalankan bisnisnya agar tetap lancar. Pada Gojek, sumber daya utama terletak pada aset perusahaan. Aset pada Gojek yaitu berupa yang pertama, aplikasi Gojek itu sendiri yang menghubungkan mitra driver dan pelanggan, para toko online yang menjual GoFood dengan para konsumen, lalu Google Maps untuk mengetahui lokasi untuk pengantaran dan penjemputan baik itu penumpang, makanan, serta barang, dan para mitra driver Gojek yang melakukan aktivitas bisnis inti perusahaan. Selanjutnya ada dana investor yang memberikan pendanaan pada Gojek sehingga berkembang semakin lebih besar, serta terdapat infrastruktur server atau data center sebagai penyimpanan database pelanggan. Selanjutnya, komponen cost structure. Pada komponen ini menunjukkan pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Dalam hal ini, perusahaan Gojek memiliki beberapa struktur pengeluaran, di antaranya seperti gaji para pegawai perusahaan Gojek itu sendiri, lalu bagi hasil mitra driver dengan Gojek,
biaya penyewaan infrastruktur aplikasi, biaya untuk pembagian gaji dan bonus kepada para driver dan mitra Gojek, dan juga terdapat biaya pemeliharaan dan perbaikan server atau data center dari Gojek, serta biaya iklan dan sebagainya. Kesimpulan, dengan melakukan analisis BMC Gojek, diharapkan memudahkan dalam memahami model bisnis secara keseluruhan, mengidentifikasi peluang bisnis, serta dapat menerapkan strategi yang tepat untuk perusahaan agar dapat terus semakin berkembang dan berinovasi menjadi lebih baik. Sekian presentasi bisnis model Canvas dari saya. Terima kasih.